Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98% bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi Kak Tasya, selamat pagi smart listener seluruh jagat raya. Semangat. Semangat Pak Tung. Ini kan memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%. Kansnya tinggi banget begitu kan ya. Tapi kita mau tahu dulu nih Pak Tung, ketika Pak Tung memulai pertama kali terjun gitu di dunia bisnis, itu gimana sih kisahnya Pak Tung? Silakan. Ya, kisahnya itu saya penuh ketakutan. Jadi nanti kalau gagal gimana ya? Terus kemudian saya kaitkan begini, waduh kalau gagal duit saya hilang. Kalau duit saya hilang, maka saya nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, mati. Loh, siapa yang mau buka usaha terus mati? Kan saya lebih-lebihkan toh dengan secara dramatis seperti itu. Nah, kemudian karena pertanyaannya salah, maka jawabannya salah. Kalau jawabannya salah, emosinya salah juga. Kalau emosinya salah, keputusannya salah. Kalau keputusannya salah, tindakannya salah juga Pak Tung. Termasuk tidak bertindak, salah juga gitu ya. Terus kemudian kalau tidak bertindak atau istilahnya tindakannya salah, hasilnya salah juga. Kalau hasilnya salah, nasibnya salah juga. Hidupnya salah juga. Jadi dalam hidup ini ilmu bertanya sangat-sangat penting. Makanya ini saya baru nulis buku gitu ya. Question Revolution, pertanyaan yang akan mengubah hidup Anda, pertanyaan penting yang akan mengubah hidup Anda. Kalau cara bertanyanya salah, jawabannya salah, itu salah semua kabeh. Kalau pertanyaannya benar aja belum tentu dapat jawaban yang benar, apalagi pertanyaannya salah gitu ya, mesti ngaconya. Nah, kemudian saya nanya, daripada saya nanya, kalau gagal bagaimana ya? Kemudian saya tanya, supaya berhasil bagaimana ya? Ada nggak sih usaha yang kemungkinan berhasilnya 100%? Sementara ini nggak ada gitu ya. Nah, gimana ya supaya kemungkinan berhasilnya? Yalah, sudahlah 98%, saya nanya begitu. Nah, kemudian mendadak saya kan dalam perjalanan ini, saya nanya, terus itu mendadak saya keluar jawabannya. Iya, kemungkinannya berhasil 98% kalau kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Betul kan? Kemudian saya nanya gitu loh, lah yang terbukti berhasil supaya mau kerjasama dengan kita? Nah, hidup saya berubah begitu banyaknya karena saya punya ilmu bertanya gitu ya. Jadi cara bertanyanya salah, jawabannya salah. Tadi semuanya sisanya salah. Nah, kemudian dari pelajaran seperti itu, ya kerjasama dengan yang sudah berhasil. Kemudian saya pernah pada waktu masih jadi karyawan sudah punya usaha, waktu itu toko buku Togamas kerjasama dengan toko buku yang sudah terbukti berhasil selama 9 tahun, begitu ya. Nah, jadi lebih mudah, lebih tahu pesannya buku apa, karyawan biaya berapa, marginnya berapa, omsetnya berapa, plus minusnya seperti apa, karena sudah kerjasama dengan yang terbukti berhasil. Tanggal 9 bulan 9 1999 jam 9 pagi lebih 9 menit, 9 detik, buka toko buku. Wow, sudah berapa tahun itu ya? 26 tahun yang lalu gitu. Luar biasa. Nah, tapi balik ke waktu itu kan saya masih kerja juga. Kemudian saya kerja di Lipo Group, ngobrol-ngobrol sama Pak Motar, karena saya senior vice president marketingnya, Pak Motarnya langsung dengan tajam cerita gini. Saya ini Motar Riyadi dianggap sebagai the best CEO di Indonesia. Saya kerjasama dengan Om Lim, itu orang paling kaya di Indonesia saat itu begitu ya. Bisa bangkrut juga. Akhirnya oh iya, kalau saya kerjasama dengan yang sudah sukses, kemungkinan suksesnya meningkat. Tetapi pelajaran yang saya pelajarin dari Pak Motar kan cerita gini. Satu, mungkin orang Indonesia yang paling banyak tutup perusahaan katanya dia. Nah, terus kemudian saya dari usaha saya itu saya mikir, Pak Motar cerita gitu. Ternyata kalau saya kerjasama dengan orang yang sudah sukses di bidangnya, tapi bukan yang terbaik di dunia, kemungkinan suksesnya 60-70% doang. Kalau saya kerjasama dengan konglomerat tadi, orang yang kaya tapi bukan bidangnya, dia ngasih contoh. Saya dapat hak nebang hutan. Di Papua sana, zaman dulu Irian Jaya, tinggal nebang, dijual. Masa nggak untung sih?
tinggal nebang doang dijual, masa nggak untung? Hak nebang hutan, hak membabat hutan. Nah, tapi dasar bisnismen kalau bisa tanpa modal kan gitu ya, bisa utang, terus beli mesin kalau bisa murah, kenapa harus yang mahal? Beli second dari China, pada waktu itu China kan belum handal gitu ya, belum sehandal sekarang gitu ya. Jadi rusak di Papua sana nggak bisa. Ternyata kalau betulin nggak bisa di Papua. Harus dikirim ke Jakarta naik kapal dulu. 1 bulan lebih baru naik kapal, baru sampai balik lagi 2 bulan. Terus hujan, ternyata hujan, alat berat berhenti semua kena hujan, jekem. Bunga bank jalan terus, bangkrut. The best CEO tambah orang paling kaya bisa tutup juga. Nah, jadi itu membesarkan hati saya gitu. Oh ya gitu. Terus kemudian, tapi kalau kamu kerjasama dengan orang yang sudah sukses di bidangnya, bukan yang terbaik, ya mungkin 60-70%. Tapi kalau sudah kerjasama dengan yang terbaik di dunia, ya 98%. Nah, jadi kemungkinan berhasil Anda kalau kerjasama dengan yang terbaik di dunia. Loh, Pak Tong itu pernah toh kerjasama dengan terbaik di dunia? Apa Pak Tong cuma OOT aja nih, ngajarin teori juga? Enggak loh. Saya ngajarin cara bagaimana karyawan setahun naik gaji 3 kali, saya jadi karyawan setahun naik gaji 3 kali. Ada pembicara yang ngajar, bagaimana karyawan setahun naik gaji 3 kali? Dia enggak pernah jadi karyawan gitu ya, berarti in teori gitu ya. Murid-muridnya juga enggak ada yang setahun naik gaji 3 kali. Murid-murid saya ada yang naik setahun gaji 3 kali pakai jurus saya gitu ya. Nah, tapi balik saya ngajar bagaimana kemungkinan berhasil 98%. Contoh, saya kerjasama dengan event organizer terbesar di dunia, namanya Success Resources. Terbesar, terbaik di dunia. Ada di 80 kota, 38 negara. Lu apa enggak? Jos banget toh, kerjasama dengan Tung Desem Waringin. Lah, kemungkinan saya sukses waktu I.O. ya lebih besar daripada orang yang langsung mulai sendiri. Pak Tung kok bisa ngundang Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki yang nyari saya. Lu kok bisa? Karena saya sukses membawakan Anthony Robbins, pembicara terbaik di dunia. Nah, gini loh. Jadi, lo kok bisa Pak Tung sukses mengadakan Anthony Robbins? Lo saya kerjasama dengan event organizer yang terbesar, terbaik di dunia gitu loh ya. Success Resources gitu. Nah, pertanyaannya, Pak Tung, kalau nggak bisa kerjasama terbaik di dunia, terus caranya gimana? Ya cari yang terbaik di Indonesia, cari yang terbaik di Asia, cari yang terbaik di Singapura, cari yang terbaik di mana, cari kerjasama yang terbaik. Pak Tung, kalau di Indonesia nggak bisa, di luar negeri nggak bisa, cari yang terbaik di Nganjuk juga boleh gitu loh ya. Kan saya tuh lewat Nganjuk sering ada rumah makan yang rame banget. Ya jangan kerjasama. Kemungkinan sukses Anda lebih tinggi daripada Anda ada kan yang namanya entrepreneur, yang ada sekolah zaman dulu yang ngajarin entrepreneur, yang ngajarin utang nggak usah dibayar, utang tuh utang lagi lebih gede, akhirnya masuk penjara juga yang ngajarin gitu. Karena dia bilang utang tuh nggak usah dibayar gitu ya, gali lubang itu nggak usah ditutup, gali lubang lebih gede lagi, wah ya celaka. Ya nanti kalau sudah gede kita buat kolam renang, ya kalau bisa berenang, kalau nggak bisa berenang kan tenggelam juga. Itu kan ngajarin begini, usaha itu sudah nggak usah pikir banyak. Kamu pengen buka kafe, ya buka aja. Itu kayak orang mau mandi kok bingung, ya sudah mandi aja. Begitu mandi, waduh, kok kurang sampo ya, keluar cari sampo dulu. Ya itu beda, woi. Lah itu ada muridnya yang buka kafe dengan cara sama persis. Ya sudah buka kafe aja, nggak kerjasama dengan yang terbaik. Utang bang, rumahnya diutangkan, ya bangkrut juga. Dan problemnya usaha itu, kalau bangkrut, modalnya habis, itu mentalnya itu loh yang kalau mental Anda super tangguh, umur Anda masih ada ya oke. Nah, tapi balik lagi. Makanya kan saya ngajar sesuai dengan umurnya. Kalau Anda masih muda, mental Anda tangguh, ya Anda habis besok bangun lagi oke, silahkan. Tapi lah kalau sudah umur-umur ya harus lebih aman, makin umur harus makin aman. Tapi balik lagi. Kalau Anda bisa kerjasama dengan yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa kerjasama dengan yang terbaik? Itu dia Pak Tung, menjadi pertanyaan saya begitu ya. Kita jeda dulu Pak Tung untuk dijawab di sesi selanjutnya. Gimana caranya bisa bekerja dengan yang terbaik begitu ya? Karena kan ini nggak mudah. Kalau misalnya mau masuk circle-nya, itu kan nggak mudah. Misal mau buka franchise, tapi mau produk yang terbaik di bidangnya, kan tentu ada harga, ada kualitas. Nah ini kan harus diperhitungkan begitu ya Pak Tung. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart Listener tetap bersama kami dalam program Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur,
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Gimana sih caranya untuk memulai sebuah usaha dengan kemungkinan berhasil 98%? Tadi ada 3 poin ya Smart Listeners, bagaimana ternyata Pak Tung tuh di awal tuh banyak ketakutan yang akhirnya pertanyaan yang muncul itu salah begitu. Ini kan harus kita benahi dulu begitu ya Pak Tung ya. Kemudian bekerja sama dengan yang terbukti berhasil dan bekerja sama dengan yang memang terbaik di bidangnya. Gimana caranya Pak Tung untuk masuk circle-nya aja ini mental gitu kan. Gimana caranya kita bisa melakukan hal itu? Apakah butuh investasi lebih kah atau seperti apa? Silakan Pak Tung. Ya, nomor 1 inisiatif. Jadi susah dong yang terbaik itu datang terus kemudian mau enggak Anda kerjasama dengan saya? Yes. Atau ngetokin rumah Anda, tok kata saya, ini saya terbaik di dunia, mau kerjasama dengan saya? Ada tapi jarang gitu ya. Jadi nomor 1 kita yang harus inisiatif mendekat kepada mereka. Perhatikan, satu hari saya baca buku Behind the Arts, lengkungan ARCH, Behind the Arts, John F. Love. Gambarnya bukunya oranye, merahnya McDonald, terus M-nya McDonald, Behind the Arts. Jadi lengkungannya McDonald, John F. Love. Saya baca itu pada waktu saya masih kerja di tahun 95, 96 pada waktu di Kota Malang. Saya beli bukunya, saya baca. Aduh, iya, luar biasa. Ternyata Ray Kroc, Anda tahu Ray Kroc yang punya McDonald. Sebetulnya dia bukan yang punya McDonald. Dia jualan mesin kocok susu, oke ya? Mesin kocoknya kocok, bukan kocok yang kocok susu gitu ya. Kocok susu. Dan biasa orang tuh rumah makan laris beli 2. Ini ada rumah makan laris beli 5. Selaris apa dia? Dia datang, dia nonton McDonald kok laris banget.
Langsung dia tawarin, dia inisiatif datang. Ayo kerjasama. Sistemnya gimana? Ya kita carikan. Caranya gimana? Ayo kerjasama. Saya mau punya rumah restoran seperti begini. Ya sudah, mulai buat satu. Buat satu apakah semudah itu? Enggak, berantakan, enggak karu-karuan. Masak kentang kalau yang di McDonald tuh sering bisa kentangnya jegrik, namanya French fries. Jegrik itu. Kok kentangnya kok loyo? Oh, caranya goreng gimana? Dia mulai belajar. Ternyata, terus kemudian restorannya dia juga laris. Terus mulai buka cabang laris. Tapi kok kentangnya enggak mateng, setiap disereng goreng kok enggak mateng. Nah itu pelajaran di bukunya John F. Love tadi yang tentang Behind the Art, tentang kisahnya McDonald. Saya terkesan, oh iya luar biasa. Mulai saya terinspirasi, inisiatif nih, harus inisiatif. Saya cari restoran-restoran yang laris di Malang begitu ya. Waktu saya masih jadi pimpinan di BCA Malang. Oh ini ada restoran laris di Batu Malang gitu ya. Namanya Warung Betania. Halo Batu Malang, ada tahu Warung Betania? Wah laris, rame, enak banget. Langsung saya tawarin. Nah pada waktu itu sama-sama masih muda, ciciknya itu masih muda, cuma senyum-senyum aja, enggak dijawab, enggak diapain, kerja sama. Ya wes, terus kalau sekarang sudah punya anak, sudah dewasa, sudah tua, dia lebih meriah. Saya sama sana, wah menyenangkan sekali, hangat sambutannya. Tapi dulu saya pergi ke namanya Depot 29. Depot 29 itu sup kambing obat, ngetop sekali dari Malang dari Malang pergi ke Surabaya sebelah kiri jalan sebelum sampai Lawang itu Depot 29. Aduh ngomong gini ngetes nih. Sup kambingnya enak sekali, tahu petisnya nan gitu ya. Ini mohon maaf nih yang puasa gitu ya. Jadi katanya kalau gini Anda dapat berkahnya 2 kali karena dapat ujian katanya gitu ya. Kalau lolos, kalau selamat, kalau enggak lolos ya enggak dapat berkah. Tapi balik lagi ya. Nah, terus kemudian itu sampai saya ingat namanya Om Raharjo. Saking berkali-kali saya datang ke sana. Makan, saya tawari, Om Raharjo, ayo kenapa cuma satu doang? Ayo buka seluruh Indonesia gitu ya. Itu Anda pergi ke, kalau sana ada jam dinding BCA tuh yang ngasih tung disebaringin tuh. Porcing, pasang jeblek. No. Jam dindingnya masih ada sampai sekarang gede gitu ya. Kenang-kenangan dari TDW, dari BCA. Nah, saya ke sana Om Raharjonya. Ayo Om kerjasama, Om Raharjonya. Cuma ketawa doang. Cuma ketawa doang. Tapi gini loh. Anda itu inisiatif, dan saya kan baru nulis buku Business Revolution. Ternyata orang-orang yang sukses itu yang ACC. Apa itu yang ACC? Nggak peduli sekolahnya apa, kalau Anda di ACC Anda sukses. Satu punya ambisi, berpikir besar. Yang kedua punya karakter. Yang ketiga punya kompetensi. Nah, ambisinya besar, mau melakukan tindakan besar, karakter itu ada, tadi kan ACC toh, karakter yang C pertama itu ada PTM. Anda berpikir jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Nah, kemudian tangguh. Kemudian mau belajar. Jadi karakternya berpikir panjang, kemudian bukan hanya cari nikmat jangka pendek, nipu orang boleh, yang penting dirinya kaya, orang lain miskin. Enggak, no. Sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, win-win. Walaupun tidak semua bisnis bisa sukses. Kayak tadi misalnya, McDonald pun franchise-nya apakah sukses 100%? Enggak, ada 6% tutup kan gitu loh ya. Tapi balik ke satu yang namanya ini sejauh mata memandang ya harus win-win. Nggak boleh dari awal jualan franchise 100% tutup lah, itu ya kan ya merugikan orang dan masih jualan lagi ya nggak bener kan gitu ya. Tapi balik PTM, karakternya harus berpikir panjang, membuat orang lain win, kita win, terus T-nya tangguh. Itu diteliti di Harvard University, Great Angela Duckworth gitu ya, bahwa tangguh itu seperti apa. Nah ini penting sekali. Tangguh itu jatuh bangun lagi, kayak saya ditolak. No, next, no, next. Ayo, saya ngomong no, Anda ketik next gitu ya. No, next, no, next, no, next. Begitu saya bilang yes, Anda tangan dua begini bilang hore, oke ya. No, next, no, next, no, next. Yes, hore. Just one idea. This idea will make you live like king and queen in the rest of your life. Tangguh, cari yang sudah terbukti berhasil, ajak kerjasama. Satu hari usaha saya toga emas. Waktu itu belum terpikir untuk kerjasama dengan yang terbaik karena di dunia, tapi sudah terbaik di kota Malang. Toko bukunya laris, tidak karu-karuan. Nah, jadi nomor satu inisiatif. Yang kedua, jualah potensi Indonesia. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Johan Budi Safa yang pemiliknya Toga Emas.
Saya datang ke beliaunya, terus kemudian ngomong gitu ya. Ngomongnya bagaimana? Pak Johan, Indonesia ini 220 juta waktu itu. Sekarang kan sudah 277 juta, 280 juta. 220 juta. Kenapa toko buku cuma satu? Ayo kita buka seluruh Indonesia. Jawabannya beliaunya gimana? Wah Pak Tung, saya enggak punya modal. Ini modalnya aja saya utang bank nih bangun ruko di sini gitu. Tenang, modal bisa dicari. Untungnya enggak ditanya. Caranya gitu ya. Karena waktu itu juga enggak gitu ya. Tapi akhirnya tetap harus ketemu caranya. Nah, akhirnya caranya kita, wah ya saya terpaksa pakai IMF. Istri, mertua, dan family gitu ya. Dicatat nomor teleponnya. Karena waktu itu saya pakai Bank Dunianya enggak percaya. Dunia apa? Dunia teman-teman gitu ya. Saya punya teman dokter, wah laris luar biasa, kaya raya. Beli rumah waktu itu, wah zaman gaji saya 1.350.000, dia penghasilannya sudah satu hari 12 juta. Wow. Jadi saya kerja setahun, dia kerja sehari gitu ya. Beli rumah 900 juta, ngecas sajak gitu. Ya di hari H, akhirnya enggak mau. Di hari H enggak mau, jadi enggak mau. Ya wes terpaksa IMF. Ya kerahkan istri, mertua, family begitu ya, kakak, adik, orang tua, ya urunan gitu ya. Jadi akhirnya buka toko buku ya, ternyata Pak Johannya juga urunan, jadi bagi sama saudara-saudaranya juga. Oke. Nah itu saya dapat duitnya dari mana sih Pak Tung? Selalu dari nabung. Yang kedua untung dari menikah. Pak Tung untung waktu menikah, iya untung 80 juta nih di tahun 97 untung menikah. Menikah kok bisa untung sih Pak Tung? Ya itu nanti topik berikutnya lah gitu ya. Tapi waktu itu ya saya inisiatif. Terus kemudian kita ada pembicara yang menarik. Saya ikut seminar gitu, pembicaranya Pak Haji Amir Abadi Yusuf yang RSM AAC. Jadi RSM itu salah satu accounting public ya, yang 5 besar di Indonesia gitu ya, yang ngaudit Bank Senturi, ngaudit ini, akuntan publik. Beliaunya pernah jadi ketua Ikatan Accounting Public, terus pernah menerbitkan buku-buku standar akuntansi and so on. Itu jadi accounting yang luar biasa. Seminar di sini saya inisiatif gitu ya. Wah Pak, saya seneng ngobrol, boleh ketemu ngobrol-ngobrol. Oh tadi sore sudah ke Surabaya, waktu itu belum ada tiket dari Malang pergi ke Jakarta gitu ya. Surabaya langsung balik. Oh enggak apa-apa, Pak, minggu depan saya pas ke Jakarta. Inisiatif. Saya ke Jakarta. Jadi Bapak enaknya hari apa? Rabu atau Sabtu? Rabu aja ya. Bapak kerjanya di mana? Di Samudra Building gitu. Itu daerah mana Pak? Deket gini. Oh deket Mall Anggrek. Iya dah. Kita makan Pak di sana Pak, makan siang hari Rabu begini di restoran Samudra waktu itu gitu ya. Oke, yes. Saya niat loh. Pakai mobil pergi ke Surabaya, naik kereta dari Surabaya pergi ke Jakarta, matanya masih merah-merah, datang lebih mandi, pergi ke tempat kos adik saya dulu mandi, terus kemudian pergi ke Mall Anggrek di sana, datang lebih awal, janji jam 12, jam 11 sudah datang, kemudian nitipin kartu kredit, nah terus ngobrol sama beliaunya. Ngobrol beliaunya langsung jatuh cinta dengan saya begitu ya. Saya ingat seumur hidup, kenapa? Karena pada waktu itu jadi tagihannya makan 758.000, padahal gaji saya 1.350.000, jadi uang gaji saya setengah bulan itu habis, besok 1 bulan nggak makan siang, langsung menghemat. Ya, tapi saya traktir, niat kok gitu ya. Nah, ketemu ketiga kali sudah jadi partner. Langsung dia setor modal, Pak Tung saya tertarik, ayo ikut. Jadilah Toga Mas tadi. Pak Johan sepertiga, saya sepertiga, sebenarnya bukan sepertiga, 1/6, karena 1/6 ditambah 1/6-nya itu 1/6-nya saya orang lain, 1/6-nya saudara-saudara saya gitu ya, duitnya nggak cukup. Terus kemudian urunan, lah bukalah Toga Mas di Jogja. Tapi saya inisiatifnya itu bukan, gini loh, banyak orang inisiatif di awal. Ada ujungnya, nggak ada ekornya. Ada mukanya, nggak ada pantatnya, maksudnya nggak sampai selesai. Ada mulutnya, nggak ada pantatnya, yang nggak hasil, repot gitu ya. Jadi OOT namanya, ngomong-ngomong, kalau saya enggak, saya follow up. Jadi langsung saya pada waktu itu Jumat malam, pulang ke Solo itu 5 jam, belum ada tol seperti hari ini Pak Jokowi, nikmat sekali gitu ya. 5 jam, terus kemudian 7 jam ke Jogja. Anak saya baru umur 1 bulan, saya enggak alasan. Cari tempat. Pimpinan BCA ngasong itu cari ketok-ketok, ini disewakan enggak? Ya ini punyanya siapa? Tanya sebelahnya, ini bagus. Saya dapat tempat itu dengan cara ngasong, inisiatif. Jadi kembali lagi ya, supaya Anda kerjasama, supaya orang lain mau, Anda jual potensi Indonesia.
Nomor satu inisiatif, yang kedua potensi Indonesia. Oke. Nah kemudian yang ketiga take action. Siapa tuh? Sampai make things happen. Yang keempat, yang kelima masih ada lagi gitu loh ya. Oke, kita jeda dulu gitu ya. Poin ketiga take action, kita hold dulu. Ternyata masih ada poin-poin lain yang ini patut menjadi pelajaran di benak kita begitu ya Patung ya. Kalau misalnya mau ngelihat dunia franchise, karena kadang sekarang lagi ternodai nih Patung, update di informasi terbaru banyak sekali mungkin skema yang menawarkan franchise tapi hanya di awal aja begitu kan. Ini gimana Patung untuk bisa memilih dan juga memilah ya memang dia tuh terbaik di bidangnya karena memang terbaik begitu, bukan karena ada ecek-ecek di belakangnya. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Patung. Dan smart listeners, Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959 dan juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listeners, Anda masih bersama dengan Tasya Rustama. Bagaimana memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%. Sudah ada 3 poin. Yang pertama, tadi Patung bilang harus inisiatif. Kedua, jual potensi Indonesia. Kemudian poin selanjutnya adalah take massive action sampai jadi. Tadi Patung juga sebelum kita jeda dan terputus begitu ya Patung, tadi cerita tentang bagaimana akhirnya bisa deal dan ngecek lokasi di kota tujuan, di Jogja ya Pak Patung ya? Ya, jadi balik lagi ya. Kalau Anda kepengen kemungkinan berhasil 98%, kerjasama yang terbaik di dunia. Kalau terbaik di dunia Anda ada, cari yang terbaik di Asia.
Asia tidak ada, cari yang terbaik di China. China tidak ada, cari yang terbaik di Singapura. Singapura tidak ada, cari yang terbaik di Jakarta. Jakarta tidak ada, cari yang terbaik di Nganjuk juga boleh. Pokoknya dengan kerjasama dengan yang terbaik, kemungkinan sukses Anda lebih besar. Kalau terbaik di dunia tentu saja 98% sendiri gitu ya, masih bisa tidak berhasil juga. Walmart masuk di Indonesia akhirnya tidak berhasil juga gitu ya. Perang sama Matahari kalah sama JC Penney juga out juga itu ya. Padahal udah kerjasama dengan yang terbaik itu ya. Makanya 98%. Tapi kemungkinan suksesnya termasuk pada waktu itu kerjasama dengan AIG, Lipo Life dengan AIG, jadi AIG Lipo akhirnya jadi AIG, itu luar biasa ya, sampai sekarang masih very good one. Nah, kerjasama rumah sakit pada waktu itu, wah, Siloam kan bukan Siloam, Glen Eagles kan gitu ya. Pada waktu itu kerjasama dengan Singapura, sudah tahu sistemnya jadi Siloam ya, kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Nah, tapi balik ya, jadi bagaimana supaya yang terbaik di dunia mau kerjasama dengan kita, atau terbaik di Nganjuk kerjasama dengan kita, nomor satu, ya kita yang inisiatif. Kemudian yang kedua, jual potensi Indonesia. Do you know Indonesia 280 million people, 280 juta orang. Kenapa nggak tokonya karena cuma satu? Ayo kita buat banyak lagi. Kemudian ya, yang ketiga Anda take action. Take action. Kalau Anda nggak take action kan nggak bisa. Cari lokasi, cari begini, cari partner, cari yang begini, cari permodalannya, take action terus. Kemudian yang keempat, Anda harus menunjukkan bisa dipercaya. Kalau Anda nggak bisa dipercaya, korupsi, barang kecil, Anda korupsi, problemnya korupsi, itu Anda nggak ketahuan dan mendapatkan kenikmatan. Misalnya nyuri. Nyuri itu problemnya nggak ketahuan. Dan Anda mendapatkan kenikmatan dari nyuri tadi. Akhirnya nyuri lagi lebih besar, sampai jadi ketua DPR gitu loh ya. Mohon maaf, itu kan dulu pernah ada ketua DPR gitu ya. Bener, Bang. Dulu. Siapa saya nggak ingat, tapi ya itulah manusia banyak pelupa gitu ya. Tapi balik di sini, kenikmatan itu jadi terus jadi, oh nggak apa-apa kok, ngambil gini nggak apa-apa kok, gini ya, oke lah. Terang-terangan minta, dapat ya terus minta terus, mau minta dikasih. Karena jabatannya dia kok gitu ya. Nah, berikutnya, jadi Anda inisiatif sampai selesai. Yang keempat tadi, supaya orang kerjasama mau, Anda terus jadi ceritanya bisa dipercaya, no trust ya, no kerjasama lah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, yang kelima, Anda juga berperilaku menyenangkan. Maksudnya berperilaku menyenangkan ini asertif, jadi tangguh sampai berhasil, sampai komunikasi terus. Berperilaku menyenangkan itu bukan pasif, bukan agresif. Kalau agresif itu kan, kamu tuh goblok tau nggak, dikasih tahu gini nggak tahu nggak, ya angel orang kerjasama dengan Anda ya susah, apalagi yang terbaik di dunia, tuh Anda goblok-gobloknya rada angel gitu loh ya. Kalau ada sekiranya punya pemikiran yang lebih baik, ya cara menyampaikannya menyenangkan. Itu ada orang misalnya baik sekali Pak, tapi caranya nggak baik, angel. Ngasih makan orang miskin Pak, iya tapi makan lu anjing, wah iya angel gitu loh ya. Jadi cara tidak menyenangkan ya susah, ini penting sekali. Jadi Anda betul-betul bisa dipercaya, Anda tangguh sampai selesai itu penting sekali, dan berperilaku menyenangkan bisa dipercaya. 5 hal ini supaya orang mau kerjasama dengan Anda. Dulu saya kerjasama dengan event organizer terbesar di dunia. Caranya bagaimana? Ya waktu itu saya datang ke kantornya. Kantornya itu di Pahang Street, akhirnya pindah di mana itu. Ternyata nggak begitu besar kantornya. Event organizer terbesar di dunia di Singapura itu di lantai 2 kecil begitu doang. Nah, saya langsung tanya, so can I meet the owner? Saya bilang, yes, the owner, this is Mr. Richard Tan, sampai sekarang jadi partner saya gitu ya. Masih kontak, kemarin tidur di rumah saya ada fotonya dia saya kasih kamar khusus untuk dia gitu ya. Kemudian dia, bring Tony Robbins to Indonesia. Saya bilang, no, waktu tahun 2002 lagi bom-boman, lagi dibom tuh loh, macam-macam dibom tuh. Pak Mario dibom, ini mau jadi luar biasa. Dolar lagi meledak dari 6.000 jadi 12.000, pada waktu 12.000, sekarang 16.000. Pada waktu itu meledak gitu ya. Terus kemudian dia bilang, no, you meet with my GM. GM-nya sampai sekarang teman baik, akrab, namanya Nana gitu ya. Saya, Miss Nana, so please come to Indonesia. Kemudian, no, we don't have plan to Indonesia. Saya bilang, come to Indonesia. Indonesia 220 million people, langsung jualan potensi Indonesia tuh. Dia bilang, not many Indonesian can speak English and the situation not good and the cost is not there. So, saya bilang, do you know, Singapore's only 3.5 million people. If 5% Indonesia rich people and can speak English, many people Indonesian speak English, like me, padahal Inggrisku masih kecepat pada waktu tapi ngeyel kan gitu ya. 5% understand, it means 11 million all rich people and understand English.
3 times than Singapore, only 3.5 million. And do you know, many of rich people in Singapore has come from Indonesia. Betul, statistik orang di sana yang punya 5 juta dolar itu 60% adalah orang Indonesia yang naruh duit. Makanya ini siap-siap ya pengampunan pajak lagi. Loh, kok Pak Tung meramalkan gitu? Ya ini ramalan saya, nggak tahu. Loh kok bisa? Lah karena pendapatan pajak kan tidak mencapai kan gitu loh ya. Tidak mencapai nih, wah 30% short dibanding tahun lalu ya, pengampunan lagi ya biar dapat duit banyak loh. Ya saran saya pengampunan. Kalau Anda apalagi duitnya banyak di luar negeri, banyak di sini, ayo ikut semua. Karena sudah ada sistem loh, nanti kortek jalan Anda makin nggak bisa lari loh gitu ya. Semuanya kontak jadi Dikejar semua. Kantor pajak, Anda harus kaya gitu loh ya. Jadi please, ini saya mensukseskan program pemerintah, bayarlah pajak. Loh, Pak Tung bayar pajak. Loh iya, ya ini yang di belakang ini dapat penghargaan ini. Karena sebagai pembayar pajak terbaik di Banten itu ya 100 ini. Ini luar biasa, lumayan taxpayer award loh ini. Wah. Taxpayer award ini. Wah, jadi pembayar pajak gitu ya. Wow. Nah, lumayan kan gitu loh ya. Ya semaksimal mungkin kita bisa bayar. Anda boleh tax planning tapi bukan tax cheating. Dan in the end of the day akan semakin sulit Anda lari dari pajak. Jadi please kalau ada pengampunan Anda harus ikut. Terus kemudian semaksimal mungkin bayarlah. Anda plan boleh, menghemat boleh, tapi dalam arti ya semaksimal mungkin tidak melanggar ini. Wah jadi duta pajak deh itu ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi saran saya seperti itu. Kayak saya properti sewaan-sewaan semua bayar pajak, perusahaan-perusahaan semaksimal mungkin sejauh mata mandang, telinga mendengar, hati merasakan bisa bayarlah. Harus rela dan ikhlas loh demi. Lu Pak Tung pajak nanti dikorupsi itu urusan yang korupsi sama Tuhan toh. Tapi kalau kita gini ya urusan kita nanti sama Tuhan kan gitu ya, sama pemerintah juga. Tapi semaksimal mungkin sejauh kita bisa ya kita harus bayar gitu ya. Oke, tapi mari kita masuk lagi. Jadi masih ingat 5 hal supaya kalau ada kemungkinan berhasil 98%, caranya bagaimana? Kerjasama dengan yang terbaik di dunia. Kalau tidak bisa terbaik di dunia, terbaik di Nganjuk juga boleh. Nah caranya gimana? Datengin, nomor 1 kita harus inisiatif. Yang kedua jual potensi Indonesia. Yang ketiga kalau kita ngomong ya tentu saja yang ketiga ya Anda harus bisa dipercaya, no trust. Yang keempat berperilaku menyenangkan. Yang kelima take action sampai make things happen. Jadi bukan hanya depannya doang, tapi Anda cover sampai hajar habis. Gitu kata saya. Wow, oke. Pak Tung, tadi untuk kita bisa tahu partner yang tepat untuk kita, partner yang benar-benar bisa membawa kita kepada kesuksesan, ini seperti apa sih Pak Tung? Karena gini, kadang-kadang mungkin kita udah serius, udah benar-benar mau, benar-benar punya tekad, tapi salah memilih mungkin jenis bisnis kah yang kita nggak tahu, atau partnernya kah, atau seperti apa. Izin Pak Tung mungkin biar lebih komprehensif begitu ya penjelasannya. Kita jeda dulu untuk satu sesi terakhir. Dan Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Business Talk. Jika ada yang Anda tanyakan, atau mungkin Anda sedang terjebak kepada sebuah situasi yang membuat Anda bingung begitu ya, dilematis terhadap hal ini, boleh langsung ditanyakan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Patung Desem Waringin masih akan terus membagikan insight-nya kepada kita. Dan Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Bagaimana memulai usaha dengan keuntungan berhasil 98%. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram,
Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Sesi terakhir Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Business Talk. Bagaimana memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%. Oke, Pak Tung, ini ada pertanyaan dari Smart Listeners. Namun sebelum saya bacakan, mungkin Pak Tung bisa berikan insight-nya, kira-kira adakah pelatihan atau workshop atau training begitu di waktu dekat ini, Pak Tung? Ya, saya ada seminar-seminar Property Rate Revolution, Business Revolution, tadi bagaimana mulai, terus mencari peluang seperti apa, menangkap peluang, gimana memilih peluang, bagaimana menimbang risiko, bagaimana membuat kemungkinan berhasil seperti apa, sistem kontrol seperti apa, kontrol stok bagaimana, penagihan dengan kemungkinan berhasil sama. Jadi utang Anda menagih dengan kemungkinan berhasil 98%, caranya bagaimana, kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan hal-hal seperti ini akan membuat kita termasuk bagaimana mengelola, mengembangkan, dan membesarkan bisnis seperti apa. Dan bukan hanya saya yang ngajar, tapi orang-orang yang dahsyat luar biasa. Terus bagaimana memfranchise-kan, meng-IPO-kan perusahaan, itu ada di seminar-seminar tadi Business Revolution, setahun cuma sekali. Jadi bagi Anda yang tertarik, Life Revolution, Business Revolution, Property Revolution, Marketing Revolution, silakan hubungi nomor telepon 08111 081-nya 3 kali, 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. 08111 081-nya 3 kali, 63873. Dan seluruh seminar saya 100% money back garanti. Termasuk seminar Property Revolution selama 5 hari. Kalau Anda selama 5 hari, Anda kan sampai turun di jalanan, nyari properti juga. Jadi bukan hanya teori semata. Anda enggak, sampai hari terakhir Anda enggak merasa bahwa ilmu ini bisa menghasilkan Anda duit minimal 1M. Duit Anda dikembalikan. Minimal. Minimal. Wow. Jalan-jalan bisa nemu duit 1M, gemelitak diambil ya, gitu ya. Ambil, bisa saya modalin juga, ya diambil lah gitu ya. Kalau bisa saya modalin, mau saya modalin, ya ayo gitu ya. Ikut seminar-seminar saya setahun cuma sekali-sekali aja karena saya sudah mulai setengah pensiun. Jadi saya kerja cuma 6 bulan nggak kerja, termasuk Smart FM cuma sebulan 2 kali saja. 2 kali Pak Jinskui gitu ya. Bagi-bagi Pak, sudah senior. Kasih kesempatan yang muda-muda gitu ya. Let the children lead the way, let the yang junior ini jadi senior juga, kasih kesempatan untuk mereka. Gitu, jadi silakan hubungi di 08111 081-nya 3 kali, 63873. Ulangi pelan-pelan ya, catat. Nggak punya catatan, pinjam baju sebelah, dicoret-coret gitu ya, nanti bajunya dipinjam. Masukkan handphone Anda, TDW Office ya, 08111 081-nya 3 kali, 63873.
Oke, Pak Tung. Ya, Ini ada pertanyaan dari Ibu Ana dari Bekasi. Selamat pagi, Pak Tung. Apa saja klausul atau perjanjian yang kira-kira dibutuhkan ketika adanya perjanjian kerjasama ini? Silakan, Pak Tung. wah, ini kan di materi di Business Revolution ada 9 klausul. Bagaimana membuat kemungkinan Anda selamat jauh lebih tinggi dibanding Anda tidak punya klausul ini, apalagi kalau Anda sahamnya kecil. Sudah kerjasama, sahamnya kecil. Loh, contohnya, saya pernah saham cuma 20%. Bangun hotel, ya, bangun apartemen. Wah, terus mendadak bisa utang bank 120 miliar, macet, saya dipanggil sama banknya. Pak Tung, ini macet ini gimana? Tanggung jawab. Saya bilang, saya pernah tanda tangan apa? Saya kok nggak pernah tahu kalau ada utang. Loh, oh, langsung dia sadar, Bapak bukan komisaris, Bapak bukan direktur, Bapak hanya pemegang saham. Menurut peraturan perbankan, di bawah 25% tidak perlu dimintain tanda tangan. Loh, lah kok sekarang nagih saya? Iya, karena Bapak pemilih, salah sendiri, salah milih partner. Silakan nggak? Nah, besok mulai lebih pinter toh. Oh, kalau gitu saya harus ada komisaris dari saya dong, minta utang kan harus tanda tangan TDW. Tahu nggak, mereka 51% RUPS tanpa saya hadirin, tahu-tahu saya dicopot dari komisaris, tetap utang tanpa izin saya. Silakan nggak? Lah, lama-lama harus pinter. Itu ada 9 sampai diri. Nah, saya di nomor 1 misalnya, anggaran dasar tidak bisa, kalau misalnya saham Anda 20%. Anggaran dasar tidak bisa diubah tanpa persetujuan 90%. Menurut Undang-Undang PT minimal 70%. Nah, kalau sekarang sudah angkat jadi 90%, Anda aman, tidak bisa. Anggaran dasar. Kalau enggak, nanti anggaran dasarnya dirubah juga. Nah, kemudian berikutnya, utang. Nah, silakan. Di atas sekian, harus persetujuan komisaris dan persetujuan rapat usaha 90% pemegang saham. Aman. Terus komisaris harus 90%. Jadi komisarisnya mengganti komisaris ya harus 90%. Dan ada ketentuan di anggaran dasar bahwa komisaris atau direktur keuangan atau apa harus dari pihak yang minoritas tadi. Jadi Anda minoritas dan selamat. Ilmunya keren nggak? Diajarkan di sekolah bisnis mana? Nggak ada nih ya. Loh, kenapa Otong Desawaringin ngajar? Ngalami. Saya sudah partneran sama banyak orang dan ya mohon maaf banyak yang nggak enak. Tapi apakah dengan demikian terus saya berhenti berpartner? Enggak, berpartner boleh, tapi makin pinter dong. Gini loh, definisi kegoblokan itu melakukan sesuatu hal yang kita tidak tahu bahwa itu merugikan kita. Oke? Nah, kalau sudah tahu itu merugikan kita, kita masih lakukan, itu namanya goblok kuadrat. Oke? Tunggu sebagian sering goblok kuadrat, sering juga sih. Sudah tahunya ya lagi. Ini saudara lah, enggak usah perjanjian. Nah, ini teman baik lah, sungkan lah, enggak usah. Wah, sungkan-sungkan, baik-baik itu, contoh laundry. Laundry itu orang umum kalau buka itu sudah ada perjanjian bahwa Anda sudah buka, boleh, besok tidak boleh buka sendiri dengan nama lain atau apa di tempat yang sama. Sewa tempat sudah diamankan, gini, tapi karena saudara, karena partner bisnis, tidak ada perjanjian seperti itu. Ya akhirnya apa? Mereka buka sendiri-sendiri semua. Aduh, coba deh. Jadi dari teman jadi saingan gitu, jadi saudara jadi saingan, ya enggak apa-apa lah, itu kan tetap hak asasi manusia. Tapi kalau kita bisa lindungi, dengan cara apa? Perjanjian apa? Enggak boleh buka yang sejenis. Sama, iya. Nah itu kan ada ilmu-ilmu seperti ini tadi. Nah jadi semoga bermanfaat. Anda ikut seminar saya Business Revolution setahun cuma sekali. Yang butuh Anda atau saya silakan, saya cuma ngajar, saya wariskan ilmu saya. Bahkan kalau Anda mau jadi konsultan yang bisa dapat saham, saya punya grup namanya MRI, Marketing Revolution International, itu luar biasa. Anda jadi konsultan di sana, Anda bisa mendapatkan saham juga di perusahaan-perusahaan yang Anda berikan konsultasi. Lu kok bisa? Perusahaan kecil kalau suruh bayar konsultan, bayar mahal-mahal kan tidak bisa. Dijanjikan kalau betul naik sampai sekian omsetnya, untungnya naik sekian, kasih saham sekian persen, mau, bimbing habis. Nah itu konsultannya juga mendapatkan kenikmatan, nggak usah bayaran besar di depan, tapi ketika tumbuh sama-sama happy. Ini penting nih, karena kayak reksadana di Indonesia kan, jadi Anda daripada beli reksadana pertama sudah dipotong di depan. Dua, mau rugi mau untung setiap tahun tetap dipotong 2%. Duit Anda 1 miliar tinggal 500 juta tetap dipotong. Loh, kan nggak fair. Kalau bisa untung baru bayar, kan sama-sama bagi hasil dari untungnya kan keren. Nah yang ketiga, ternyata manajer investasinya mendapatkan duit kalau jual beli. Maka reksadananya dijual, dibeli di dalamnya. Yang penting dia untung, karena ditarget keuntungan tertentu, bukan keuntungan customer.
Tetapi kan nanti tidak dipercaya. Sungguh ajaib, masih banyak orang yang percaya. Mohon maaf, para manajer investasi, mohon maaf, para manajer, I really don't like reksadana. Karena saya rugi pun tetap Anda potong. Ya enggak, ayo. Ya enggak, lupa gajian, juga digaji dong kalau produktif. Enggak produktif ya, not really good ini. Aduh, topik dan pembahasan di hari ini Patung banyak banget nyerempetnya nih. Saya ngeri-ngeri sedep nih. Tapi nggak apa-apa. Sebaik untuk masyarakat Indonesia. Yes, bener. Kalau saya salah, saya terima diralat atau tak bayun, kan saya manusia biasa. Mungkin informasi yang saya dapat salah, begitu ya. Reksadana pada dasarnya menguntungkan. Pernah ditantang sama Warren Buffett loh, 10 tahun duel loh. Protegi, Ted Seides menanggepin, Warren Buffett hanya taruh ke yang namanya S&P 500 gitu ya, kayak kita misalnya LQ45 ditaruh di sana aja. Tahun pertama kalah karena kan lagi anjlok. Si fund managernya bisa cut loss dia nggak bisa kan taruh terus. Tapi dalam 10 tahun Warren Buffett menang $2 juta sekian, 2,2 juta dolar disumbangkan semua. Ted Seidesnya, nah karena ada fee-nya itu tadi loh. Jual beli fee terus potongan terus. Ya kalau Anda suka terhadap satu reksadana, bukalah komposisi sahamnya. Bisa Anda beli komposisi sahamnya sama. Langsung beli sendiri begitu ya Patung ya. Iya. Oke Patung, ini waktunya singkat sekali, tapi mungkin bisa kita elaborasikan topik pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Patung. Yes, jadi bagaimana saya rangkum ya, bagaimana Anda usaha dengan kemungkinan berhasil 98% kalau kerjasama dengan terbaik di dunia. Kalau tidak bisa terbaik di dunia, cari yang terbaik di Asia, cari terbaik di Indonesia, cari terbaik di Nganjuk juga boleh. Nah, terus kemudian bagaimana supaya orang yang sudah sukses dan laris tadi mau kerjasama dengan Anda. Nah, terus bagaimana milih usaha yang bukan hanya beli franchise yang kayak tadi toh, ternyata buka terus tutup lagi. Cari yang sebetulnya usaha tadi sudah 5 tahun belum, bukan hanya hype saja. Kayak saya kerjasama dengan laundry pada waktu itu, saya kerjasama, oh ini sudah 9 tahun. 9 tahun dia 9 laundry. Nah, kerjasama saya kan sudah 9 tahun, jadi punya ilmu 9 tahun. Wah, boom, jadi banyak. Nah, toko buku Togamas waktu itu juga sudah 9 tahun sebelum kerjasama dengan saya. Gitu. Apakah toko buku kemudian hari akan selamat terus? Belum tentu juga. Dengan pergantian teknologi, dengan pergantian begini ya bisa goodbye my love. Kalau di tempat saya juga manajemen, kalau di cabang saya manajemennya prudent. Kita nggak mau utang besar-besar gitu ya. Jadi kita menjaga nama, menjaga baik, tapi kalau yang cabang-cabang yang lain yang bukan saya milikin ataupun pusat, I don't know gitu. Tapi cabang saya yang di Jogja, saya very prudent, nggak boleh utang terlalu banyak, nggak boleh begini. Supplier harus dijaga, harus bayar sungguh-sungguh gitu ya. Jadi mohon dibedakan dengan cabang-cabang yang lain ataupun pusat, boleh dibedakan. Tapi balik lagi ya, kerjasama itu cari yang 9 tahun kemungkinan berhasil lebih gede. Oh ini terbaik Pak, baru booming pertama, ya silakan. Tapi balik ke kemudian, bagaimana supaya yang kerjasama yang terbaik mau dengan kita? Nomor 1 adalah inisiatif, Anda datang, Anda cari. Yang kedua, jual potensi Indonesia 280 juta orang, marketnya luar biasa. Yang ketiga adalah Anda bisa dipercaya. Yang keempat, ceritanya berperilaku menyenangkan. Yang kelima, Anda betul-betul take action sampai make things happen. Jadi bukan hanya istilahnya depannya tidak ada ekornya, ada ini yang tidak boleh sampai selesai finish ya, sampai Anda cetak gol baru dahsyat luar biasa. Semoga ada one idea can membuat Anda live like king and queen in the rest of your life. Amin. Gitu ya. Oke, terima kasih Patung untuk insight-nya. Dan semoga jadi pembelajaran untuk kita semua begitu ya. Kalau saya pribadi sih belajar mulu kalau sama Patung ini banyak banget sari-sarinya. Sampai penuh bukunya. Terima kasih Patung. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik 2 minggu lagi ya, dengan topik pembahasan yang berbeda. Dan terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harus tutup perbincangan Smart Business Talk pagi hari ini. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan Tung Desawaringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desawaringin. Brought to you by Smart FM Network.